program ini memang kuat atau berjalan dengan bagus kalau banyak dukungan dari beberapa pihak. Itu yang kemudian mendapatkan gaji upah di bawah 5 juta mereka tenaga kerja. Ya, jadi dari 25.000 itu kan baru pengajuan, Mbak. Jadi dari pengajuan itu tidak semua juga di realisasinya jadi berapa terima, dari 25.000? Nah, jadi kan persyarat ada kan kriteria, ya. Kriteria penerima BSU. Jadi kami mengajukan di kantor pusat dan Kementerian Tenaga itu memvalidasi kembali. Nah, dari data yang dari 25.000 kemarin yang kami ajukan di Provinsi Gorontalo itu sekitar 20.000 antara 20.000 sampai 22.000 yang berhasil lolos untuk menerima BSU. Jadi sisanya itu memang dari sisi kriteria yang ditetapkan oleh pusat itu nggak masuk kriteria sehingga nggak bisa mendapatkan BSU. Jadi yang tadinya 25.000 itu hanya menjadi 20.000, Pak ya? Iya, sekitar 20.000-an. Kayaknya kemarin data terakhir itu 22.000-an. Iya. Masih ada kurang lebih 3.000 yang dalam tanda kutip tidak lolos. Iya, mungkin ada data-data yang masih divalidasi dari pusat, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Kemudian dari hasil reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo menemukan banyak pekerja yang tidak masuk dalam program BPJS. Itu kenapa, Pak? Apa karena harus terdaftar dulu di BPJS atau gimana, Pak ya? Banyak yang tidak diterima BSU ya. Iya, memang kalau untuk persyaratan penerimaan BSU kan itu harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimal dia itu terdaftar sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Seperti itu persyaratan utamanya kan. Otomatis kalau tidak terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa mengajukan untuk penerimaan BSU-nya karena itu jadi persyaratan mutlak kan dari pusat seperti itu. Iya, otomatis dari istilahnya kalau tidak terdaftar memang sesuai dengan reses anggota DPRD jadi temuannya mereka kan, temuannya mereka di lapangan masih banyak tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jadi istilahnya PR lah kan ke depannya untuk bagaimana tenaga kerja yang belum terdaftar ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Lalu bagaimana jika ada perusahaan yang belum mendaftarkan? Ya, jadi apa itu ada sanksi atau bagaimana, Pak? Ya, kalau yang namanya sanksi bagi badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya itu memang sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 terkait pengenaan sanksi administratif. Dan memang memang di lapangan itu jauh lebih sulit, Mbak. Jauh lebih sulit terkait mendeteksi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ada berapa, karena kan perusahaan-perusahaan juga ini banyak yang tidak nampak istilahnya, yang istilahnya badan usaha itu yang di dalam rumah seperti itu kan, sehingga itu menjadi istilahnya tugas kami bagaimana bisa memastikan perusahaan-perusahaan yang mungkin belum terdaftar itu harus mendaftarkan tenaga kerjanya. Ini menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Iya, betul. Nah, jadi kalau dari sisi aturan, memang kalau perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya itu bisa dikenai sanksi administratif. Contohnya kayak pencabutan izin usaha atau penghentian operasional kan seperti itu. Kemudian perusahaan seperti apa yang harus mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kalau namanya badan usaha, dia mempekerjakan tenaga kerja, semua jenis badan usaha mau dari skala usaha kecil, mikro, kecil, menengah dan besar itu semua wajib mendaftarkan. Berarti termasuk UMKM dan betul, industri Mbak. ini? Iya, betul. Ya, namanya skala. Tapi memang kan di kami itu ada klasifikasi kewajiban keikutsertaan program. Nah,
Jadi contohnya skala usaha mikro, dia cuma wajib mengikuti 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau dia sudah menjadi skala usaha kecil, itu dia sudah wajib mengikuti juga tambahan program satu itu jaminan hari tua. Nah, kalau skala usahanya sudah menengah dan besar, itu sudah wajib mengikuti 4 program, itu tambahan lagi jaminan pensiun. Jadi full program istilahnya. Iya. Yang kemudian jumlah dari program dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada berapa sehingga mereka yang harus mengikuti persyaratan? Ya kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu program jaminan sosial ada 4 program yang diselenggarakan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, dan yang keempat jaminan pensiun. Itu 4 program yang diamanatkan oleh undang-undang, dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan kan seperti itu bagi tenaga kerja. Berarti ada 4 persyaratan itu yang harus diikuti dalam hal ini UMKM menengah sampai besar ya? Ya, jadi ada klasifikasi usaha kan, ada skala usaha lah istilahnya. Kalau dia usaha mikro, dia cuma wajib ikut 2 program saja ya. Yaitu program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Itu nggak berat juga iurannya, kalau dengan asumsi upah UMP iurannya cuma 15.000. Iya, per bulan. Iya, itu untuk usaha mikro ya. Kalau dia sudah usaha kecil, dia sudah ada tambahan lagi 1 program yang wajib diikuti, yaitu jaminan hari tua. Iurannya juga itu memang ada pembagian sih dari tanggungan dari badan usaha dan tanggungan tenaga kerja. Kalau asumsi UMP perhitungannya 6,24%, kayak toko seperti itu kan, atau mungkin usaha perdagangan seperti itu, dia membayar iuran sekitar 174.000. Tapi itu kebanyakan sebagian besar itu jaminan hari tua yang nantinya bisa dicairkan pada saat peserta itu berhenti bekerja seperti itu kan. Itu kan merupakan tabungan juga, istilahnya bukan uang istilahnya uang tak kembali seperti itu kan. Yang kemudian program-program BPJS Ketenagakerjaan selain subsidi selama pandemi ini, apa ada lagi? Misalnya mungkin pemotongan iuran BPJS, Pak? Oh iya baik. Itu yang terakhir kemarin. Jadi di masa pandemi ini memang ada 3 momentum bagi tenaga kerja. Yang pertama itu bantuan subsidi upah, yang kedua itu relaksasi iuran. Relaksasi iuran itu Mbak, istilahnya relaksasi iuran ini merupakan pemotongan iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu cukup membayarkan iuran 1% dari iuran normal. Nah, itu untuk 2 program ini saja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu peserta atau badan usaha itu cuma cukup membayarkan 1%. 1% dari upah yang upah yang dilaporkan. Jadi itu istilahnya untuk meringankan pemberi kerja atau tenaga kerja dalam hal menyiur iuran BPJS. Berarti masih ada banyak PR yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini Provinsi Gorontalo, Pak ya? Iya, betul. Jadi ya kami sendiri memang butuh support ke beberapa pihak, seperti khususnya pemerintah daerah kan. Jadi program ini memang buat atau berjalan dengan bagus kalau banyak dukungan dari beberapa pihak. Nah, jadi di sini ada pemerintah daerah, ada badan usaha dan juga tenaga kerja. Jadi itu istilahnya tripartit kan, 3 rangkaian yang dalam hal dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial itu tidak lepas dari peran dari 3 tripartit itu seperti itu. Itu menjadi harapan dari BPJS Ketenagakerjaan ya? Iya, itu pastinya kan.
harus membuka ruang, ya. Kita membuka ruang ke sejumlah pihak terkait bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Karena ini kan juga program dasar bagi masyarakat terkait jaminan ke depannya. Karena kan resiko ini kita tidak tahu Pak, ya. Ya namanya resiko kan kapan saja, di mana dan waktunya itu kita tidak tahu kapan bisa terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Mungkin yang menjadi harapan dari BPJS Ketenagakerjaan ke depannya akan berkembang seperti apa? Ya, kalau harapan Mbak tadi sudah saya sampaikan, harapan kedepannya memang program ini bisa meningkat dalam artian coverage kepesertaannya, karena untuk coverage kepesertaan di Gorontalo sendiri ini kan masih kecil. Nah, dari jumlah penduduk atau angkatan kerja sekitar 500 atau 700 ribu jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi Gorontalo ini, baru sekitar 40% yang tercover dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam artian kan sisanya ini menjadi PR atau tanggung jawab kita bersama bagaimana bisa yang belum menjadi peserta ini bisa menjadi peserta ketenagakerjaan, karena ini amanah undang-undang dan juga program wajib untuk diikuti oleh semua yang namanya tenaga kerja, seperti itu Mbak. Yaitu harapannya. Ada sedikit untuk masyarakat terkait dengan BPJS, terutama di masa pandemi terkait protokol kesehatan. Banyak Pak. Himbauan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat terkait protokol kesehatan Pak. Ya, kalau himbauan, Ya. kalau dari kami sendiri, memang himbauan itu kita sama-sama harus mematuhi kan, ya harus mematuhi. 3M. Ya, ingat pesan ibu lah. Ingat pesan ibu. Ya, pelayanan. Iya. Kalau untuk pelayanan sendiri terkait himbauan kami di masa pandemi ini, ya dengan adanya peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bisa istilahnya dalam hal pelayanan itu bisa mematuhi peraturan-peraturan atau bisa mengakses secara aktif dalam hal ini kan kita pada saat masa pandemi ini banyak peralihan pelayanan itu secara online ya. Jadi harapannya kami di masa pandemi ini masyarakat atau tenaga kerja yang ingin mengakses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa memanfaatkan karena layanan yang sudah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kayak tadi ada lapak asik dan pelayanan tanpa kontak fisik. Itu kalau harapannya kami masyarakat atau masyarakat pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa mengakses layanan di BPJS Ketenagakerjaan secara aktif lah seperti itu, sehingga untuk juga bagaimana kan pelayanan tanpa kontak fisik ini tujuannya juga kan dalam hal menekan penyebaran COVID kan COVID-19 seperti itu. Gitu. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan Iya, dan betul. ingat 3M. Ya, ingat pesan ibu. Ya, pesan ibu memakai masker, menjaga jarak Dan mencuci tangan. Cukup sekian dari kami.